Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dengan satu topik yang cukup menarik, yaitu berkenaan tentang fitnah. Fitnah dengan makna ujian atau dugaan atau cobaan yang akan kita bahas pada pagi ini ada dua. Pertama namanya fitnah syahwat, dan yang kedua namanya fitnah syubhat. Apa itu fitnah syahwat? Dan apa pula fitnah syubhat? Kalau kedua-dua fitnah ini pasti akan melanda setiap anak cucu Adam, umat manusia. Bagaimana pula Pak Ustaz cara untuk merawat atau mengobatinya? InsyaAllah dalam masa lebih kurang 1 jam ini kita akan bahas tentang dua topik ini. InsyaAllah. Okey, kita langsung saja. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia melalui dua fitnah. Fitnah yang dimaksudkan bukan fitnah yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan. Fitnah yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari merujuk kepada mereka-reka cerita tentang seseorang, lalu kita sebarkan untuk tujuan memburukkan orang berkenaan. Dalam agama itu bukan fitnah. Itu namanya buhtan. Menceritakan keburukan orang lain. Ada beberapa istilah dalam agama. Ada namanya ghibah, yang artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu bila kita menceritakan aib seseorang yang aib itu memang ada padanya. Itu namanya mengumpat atau menggunjing, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ghibah.
Tapi bila kita menceritakan aib seseorang yang kita reka-reka kekurangan dan kecacatannya itu, yang keaiban tersebut, kecacatan tersebut tidak ada pada orang itu. Itu namanya buhtan. Ustaz ulang sekali lagi. Karena kayanya bahasa Arab, sehingga bahasa tersebut mempunyai istilah yang sangat banyak. Masing-masing mempunyai makna tersendiri. Bila mengumpat atau menceritakan aib seseorang yang apabila dia dengar, dia marah. Sedangkan aib tersebut memang ada padanya. Itu namanya ghibah. Bahasa kita mengumpat. Tapi bila kita menceritakan keaiban atau kecacatan seseorang, sedangkan keaiban tersebut tidak ada pada orang berkenaan, hanya kita reka-reka, itu namanya buhtan. Yang kita selalu sebut dengan fitnah. Padahal fitnah bukan itu maksudnya. Dalam Al-Quran atau di dalam hadis, fitnah selalu membawa makna ujian atau dugaan. Ini belum lagi kita bercakap tentang al-ghibtah. Belum lagi kita bercakap tentang al-ifk. Baik, kita tidak bahas bab itu, tapi fokus kepada pembahasan kita tentang fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman antara lain pada ayat 9 dari surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan surat Al-Munafiqun, tapi surat At-Taghabun. Ayat 14 atau 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah maknanya ujian. Allah ingin menguji seseorang barangkali melalui harta. Kadang-kadang Allah uji melalui anak. Itu maknanya harta dan anak adalah fitnah. Fitnah dengan makna ujian. Kita rujuk kepada pembahasan. Allah menguji manusia melalui dua jenis fitnah atau dua jenis ujian, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Pendorong fitnah syahwat ialah terlalu mengikuti kehendak nafsu. Nafsu yang selalu juga disebut dengan kata majmuk nafsu syahwat. Itu pendorongnya. Sehingga seseorang dilanda oleh fitnah syahwat. Sedangkan seseorang dilanda oleh fitnah syubhat pula, penyebabnya karena kedangkalan ilmu, karena cetek ilmu. Masing-masing kedua fitnah ini ada cara untuk merawatnya.
Adapun cara untuk merawat fitnah syahwat adalah sabar. Sabar dengan makna menahan. Sedangkan cara untuk merawat fitnah syubhat, samar-samar, ragu-ragu, cara merawatnya, cara mengobatinya, yakin. Yakin. Dan atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa syarat untuk menjadi pemimpin mereka mesti sabar dan mereka mesti yakin. Nanti kita akan bahas dan kita akan bawa dalilnya. Pemimpin kalau tidak mau dilanda oleh fitnah syahwat, dia mesti ada kesabaran. Pemimpin apabila tidak mau dilanda oleh fitnah syubhat, dia kena atau perlu yakin. Okey. Nah, sekarang kita bawa dalilnya. Tentang adanya dua fitnah ini, antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Na'udzubillahi min dzalik. Terjemahan ayat. Maka berilah keputusan, berilah hukum atau keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Hukumlah manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu awak sebagai pemimpin dalam menghukum rakyat. Jangan berdasarkan hawa nafsu. Hukumlah secara adil. Karena ia akan menyesatkan. Bila menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Allah maunya adil. Kita pula ikut hawa nafsu, suka-suka hati, dengan menyalahkan kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Siapa yang tidak berlaku adil, selain dia sesat di dunia dari jalan Allah, menunggu untuknya azab yang berat di akhirat nanti. Disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan, hari berhisab. Di sana ada mahkamah ilahi, di mana mahkamah itu tidak boleh diatur-atur walau awak punya kuasa yang tinggi dulu di dunia. Sebab hakimnya Allah
dan saksinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita selalu sebut, ingat selalu hari berhisab. Niscaya kamu bertindak selama hayat di kandung badan dengan tindakan yang betul, berlaku adil, dan tidak akan berbuat zalim kepada orang lain. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bila bersalah, katakan bersalah. Bila cukup bukti, saksi. Jika tidak cukup saksi, tidak ada bukti, membebaskannya adalah lebih baik. Sebagaimana kita pernah sebut, kaedah dalam agama, membebaskan pesalah yang diragukan kesalahannya, itu adalah lebih baik daripada menghukum pesalah di dalam keraguan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu satu dalilnya. Dalil yang kedua, kita ambil dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru minan nisa'i 'ala rijal. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak tinggalkan suatu sesudah wafatku. Aku tidak tinggalkan setelah wafatku fitnah yang paling berbahaya daripada fitnah wanita terhadap lelaki. Ini kenyataan dari Nabi. Wanita sungguh berbahaya bagi laki-laki, sebab dia adalah fitnah yang paling dahsyat bagi laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Bagi wanita, laki-laki adalah fitnah yang boleh mereka terjebak di dalam maksiat. Okey. Setelah kita mengetahui satu dalil dari ayat Quran, satu dalil daripada hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, membuat kita yakin memang fitnah itu wujud. Dan pada pagi ini kita akan bahas fitnah dua jenis. Walaupun fitnah sebenarnya banyak. Dalam buku Ustaz yang tak lama lagi siap dicetak, yaitu tafsir surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ada 4 fitnah. Bukan 2, 4. Bila ditinjau dari sisi lain, bukan hanya menyebut 4 fitnah, 4 cara untuk merawat fitnah demi fitnah. Solusinya pun disebut dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama namanya fitnatul iman. Ujian dari sudut iman. Yang kedua, fitnatul mal. Fitnah harta. Ada lagi yang namanya fitnah fitnatul sultah. Fitnah kekuasaan.
Ada lagi namanya fitnah, fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Masing-masing fitnah yang 4 itu, fitnatul iman, fitnah iman, fitnatul mal, fitnah harta, fitnatul ilmi, fitnah ilmu pengetahuan, dan yang keempat, fitnatus sulta, fitnah kekuasaan. Semuanya ada solusinya dalam surat Al-Kahfi. Jangan lupa untuk memilikinya. Kitab tersebut sangat berfaedah. Apalagi menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita baca dan memahami betul-betul surat Al-Kahfi, kita akan terhindar dari fitnah Dajjal akhir zaman. Insya-Allah kita akan terlepas daripada kesesatan. Insya-Allah itu nanti akan menjadi bahan pelajaran kita selepas raya nanti. Insya-Allah. Okey, kita berbalik kepada dua fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, sekarang kita masuk bab pencerahan. Jika fitnah ditinjau daripada sudut penyebabnya, maka fitnah terbagi kepada dua. Ini bila ditinjau dari sudut fitnah, dari sudut penyebabnya. Jika penyebab fitnah menimpa seseorang karena terlalu mengikuti hawa nafsu, fitnah jenis itu namanya fitnah syahwat. Karena pendorong utamanya hawa nafsu. Karena dorongan hawa nafsu ingin memuaskan nafsu seks, dia tak pilih dengan wanita manapun. Yang namanya istrinya yang sah ke, atau wanita jahat ke, atau lesbian ke, dia akan puaskan. Jika pendorongnya ingin memuaskan nafsu seksnya. Bila hawa nafsunya ingin kaya raya, melebihi dari orang lain, dia tak kisah dari mana income yang dia perolehi. Dengan cara mencuri ke, dengan cara makan riba ke, dan istilah yang paling popular, rasuah, atau di Indonesia dipanggil dengan korupsi. Yang penting boleh kaya raya, walaupun makan duit rakyat. Pendorongnya hawa nafsu. Kalau dia sedang marah, dia boleh sampai memukul dan membunuh orang lain karena terlalu ikut hawa nafsu. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu kecetekan ilmu, kedangkalan ilmu, kurang ilmu, maka dia akan ditimpa oleh fitnah syubhat. Syubhat maknanya ragu-ragu. Termasuk dalam urusan agama. Semuanya tak pasti, tak pasti, tak pasti. Karena kekurangan ilmu. Ada majlis ilmu tak mau hadir.
Ada kitab bermacam-macam kitab dikarang oleh para ulama, tak mau baca. Akhirnya hidup dalam kebodohan. Bila bodoh atau jahil, akhirnya dia dalam segala hal meraba-raba, tak pasti. Semuanya agak-agak. Okey, itu bila ditinjau dari sudut penyebabnya. Ringkasnya, seseorang dilanda oleh fitnah syahwat karena terlalu ikut hawa nafsu. Seseorang boleh dilanda oleh fitnah syubhat karena kurang ilmu. Itu sebabnya kita disuruh supaya senantiasa menambah ilmu. Keperluan manusia kepada ilmu melebihi dari keperluan manusia kepada makan dan minum. Ini sesuai dengan kata-kata Imam Ahmad ibnu Hanbal. Apa kata Imam Ahmad ibnu Hanbal? Hajatun nasi ilal akli wa syurbi marratani au marrataini fil yaum. Wa hajatun nasi ilal ilmi mislu adadil anfus. Terjemahannya, manusia berhajat kepada makan dan minum cukup sekali atau 2 kali dalam sehari. Paling banyak 3 kali. Breakfast, lunch, dinner. Once, twice, 3 times. Cukup. Wahajatun nasi ilal ilmi mislu adadil anfus. Dan manusia berhajat kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Tarik lepas, tarik lepas, tarik lepas. Baru 20 minit kita mula. Ustaz dah bernapas berapa kali? Puluhan kali. Mungkin dah sampai 100 kali. Macam itulah gambarannya keperluan manusia kepada ilmu. Kita bawa kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Memasukkan ilmu ke dalam minda tak sama memasukkan sampah dalam tong sampah. Memasukkan sampah dalam tong sampah ada limitnya. Penuh. Tak boleh masuk lagi. Itu tong sampah. Tapi memasukkan ilmu ke dalam minda, semakin banyak kita masuk, kita rasa minda kita semakin kosong. Oh, rupanya banyak lagi yang saya belum tahu. Oh, banyak lagi rupanya sesuatu yang saya belum tahu. Tuh. Kalau ada orang yang merasakan bahwa ilmunya banyak, bahaya. Itu tertera di dalam tafsir surat Al-Kahfi. Fitnatul ilmi. Sebab Musa pada satu hari pernah mendakwa, akulah orang yang paling banyak ilmu di atas muka bumi. Sehingga ditegur oleh Allah.
Tidak, wahai Musa. Ada lagi orang yang lebih alim dari kamu. Lalu Musa pun bertanya kepada Allah, di mana aku boleh jumpa manusia itu, ya Allah, supaya aku boleh belajar daripadanya. Lalu Allah jawab, berjalanlah kamu menyusur pantai. Di pertemuan dua lautan, engkau akan jumpa insan tersebut yang namanya Khidir. Yes, itu contohnya. Padahal Musa bukan hanya nabi, juga rasul. Bukan sekedar rasul biasa, ulul azmi pun tak boleh mendakwa orang yang paling banyak ilmu di atas muka bumi sehingga ditegur oleh Allah. Ini kan pula kita mendakwa. No. Okey, itu hanya selingan. Semua manusia pasti terlibat dengan kedua-dua jenis fitnah ini. Semua manusia tanpa kecuali. Coba tengok contoh tadi. Para nabi yang maksum pun dilanda oleh fitnah itu. Seperti dakwaan Nabi Musa, dialah orang yang paling pintar, paling banyak ilmu di atas muka bumi sehingga ditegur oleh Allah on the spot. Semua manusia pasti akan terlibat dengan kedua-dua fitnah ini. Kecuali mereka yang telah mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Kecuali. Malahan setiap manusia adalah fitnah bagi manusia yang lain. Oh. Rupanya manusia dengan manusia lain adalah fitnah. Guru, ustaz adalah fitnah bagi anak muridnya. Dan anak murid pula adalah fitnah bagi gurunya. Demikianlah. Suami fitnah bagi isteri, isteri fitnah bagi suami, ibu bapa fitnah bagi anak-anak, anak-anak fitnah bagi ibu bapa. Pemimpin adalah fitnah bagi rakyat dan rakyat adalah fitnah bagi pemimpin. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah bagi umatnya dan umatnya adalah fitnah bagi Nabi Muhammad. Jangan salah faham. Fitnah dengan makna ujian. Ibu bapa itu adalah fitnah bagi anak. Sebab Allah ingin menguji sampai di mana anda berbuat ihsan pada mak bapa atau sebaliknya durhaka. Kewujudan anak juga fitnah bagi mak bapa. Anak bagimu, hei ibu bapa, adalah amanah daripada Tuhan. Kamu bimbing atau tidak anak-anakmu? Atau kamu biarkan saja? Apa maksudnya Pak Ustaz? Nabi adalah fitnah bagi umat. Adanya Nabi Muhammad sallallahu adalah fitnah bagi umatnya. Coba lihat hari ini. Ternyata mengaku Muslim tapi mengingkari hadis Nabi. Kalau orang kafir mengingkari Nabi, satu hal juga. Ini sesama Muslim. Adanya golongan liberal, adanya golongan anti hadis. Malah dalam golongan yang selamat pun Ahlus Sunnah wal Jamaah
Nabi itu adalah ujian, fitnah. Berapa banyak mengaku ahli sunnah wal jamaah, ta'assub dan fanatik guru melampau, sampai hadis Nabi pun ditolak. Fitnah. Kita bersyukur hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian, di mana kita tetap senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih sebagai paduan dan pedoman kita dalam hidup. Sebab hanya dengan demikian kita akan selamat dari kesesatan. Syukur Alhamdulillah, banyak Ustaz dapat WhatsApp daripada jemaah yang berterima kasih di atas didikan yang coba kita bimbing. Ada yang memanggil udai guruku, udai ustazku, ustazi, udai murabbiku, murabbi yang mendidik aku. Ustaz harap jemaah-jemaah yang lain juga bersikap demikian. Kalau ustaz ada kesilapan, jangan segan-segan perbetulkan dengan cara yang sopan. Tetapi ustaz akan coba mengajak jemaah supaya terhindar daripada kesesatan. Itu sebabnya mengapa setiap pandangan udai kuatkan dengan dalil-dalil sehingga kita menjadi yakin. Yes, ini dia namanya cara untuk merawat fitnah kedangkalan ilmu. Yakin. Dan ingat, yakin tidak boleh datang dengan sendirinya. Dia mesti belajar. Dia mesti ada dalil dan bukti. Yes. Malahan setiap manusia ada fitnah bagi manusia lain. Bukan ustaz yang cakap. Kita boleh lihat di dalam surat Al-Furqan, surah 25, ayat yang ke-20. Dan kami jadikan sebahagian kamu sebagai fitnah atau cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebahagian kamu terhadap sebahagian kamu yang lain sebagai fitnah. Atasbirun? Maukah kamu bersabar? Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Laki-laki fitnah bagi wanita, wanita fitnah bagi laki-laki, suami fitnah bagi istri, istri fitnah bagi laki-laki, ibu bapa fitnah bagi anak-anak, anak-anak adalah fitnah bagi ibu bapa, guru adalah fitnah bagi murid, murid juga adalah fitnah bagi guru. Atasbirun, boleh tak kamu bersikap sabar? Itu maknanya disebut sekali obatnya. Sabar. Kalau gurunya kadang-kadang terpaksa meletih, menegur, murid-murid sabar dengan teguran. Sabar. Kadang-kadang guru mengajar, yang follow kadang-kadang hanya 5 orang dalam Zoom. Kadang-kadang 30 orang, kadang-kadang 25 orang.
Alhamdulillah, syukur. Kita punya kuliah online ini kadang-kadang sampai mencecah 200, 300, 300 lebih. Alhamdulillah. Andai kata yang follow ini hanya 5 orang pun, Allah tidak menguji. Awak mau teruskan dakwah online atau berhenti? Itu maknanya ujian lagi. Berdasarkan ayat ini, yaitu ayat kami jadikan sebahagian kamu terhadap sebahagian lain adalah sebagai fitnah. Apakah kamu boleh bersabar? Kata Allah. Surat Al-Furqan ayat 20. Berdasarkan ayat ini, suami adalah fitnah bagi isteri. Ini Ustaz dah jelaskan tadi. Demikian juga sebaliknya, isteri adalah fitnah bagi suami. Ibu bapa fitnah bagi anak-anaknya. Demikian sebaliknya, guru dan ustaz fitnah bagi muridnya atau jemaahnya. Demikian sebaliknya, pemimpin fitnah bagi rakyatnya. Demikian sebaliknya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah bagi umatnya. Demikian sebaliknya. Demikianlah contoh-contoh yang lain. Ingat, fitnah bukan dengan makna yang biasa kita lakukan ya, dalam masyarakat. Mereka-reka cerita keburukan tentang seseorang, padahal keburukan itu tidak ada pada orang lain, lalu kita sebarkan. Dalam bahasa harian itu namanya fitnah. Tapi bukan itu yang dimaksudkan fitnah dalam agama, yaitu ujian. Allah tidak menguji. Contoh, ini contoh lebih jauh lagi. Seorang suami adalah fitnah bagi istrinya. Apa makna fitnah di situ, Pak Ustaz? Suami adalah fitnah bagi istri. Apakah istri mematuhi suaminya atau tidak? Itu fitnah. Sebab istri mesti patuh pada suami. Istri bersikap menyenangkan hati suami atau tidak? Atau suka menyenangkan hati orang lain? Bukan hati suaminya. Memakai cantik, make up untuk orang lain bila akan keluar rumah. Demikian juga isteri adalah fitnah bagi suami. Apakah suami tunaikan syaraan hidup isteri? Atau suami abaikan kewajiban menyara isteri? Fitnah lagi. Ketika belum kahwin barangkali tidak ada kewajiban itu. Bila dah kahwin saja, dia mesti sara istrinya makan, minum, pakaian dan tempat. Bukan hanya itu. Suami mesti bimbing isteri supaya sama-sama terhindar dari api neraka. Catat di sampingnya. At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 6. Catat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka.
Jadi agama bukan suruh orang beriman saja jaga dirinya dari api neraka. Pada masa yang sama, selain dia jaga dirinya dari api neraka, dia juga mesti jaga ahli keluarganya. Istrinya, ibu bapaknya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Dia mesti jaga dari api neraka. Nah, bila ditanya, Pak Ustaz, macam mana ya supaya menjaga diri dan ahli keluarga dari neraka? Catat lagi. Surat Saf ayat 11 dan ayat 10 dan 11. Surat Saf ayat 10 dan 11. Semua ada dalam Al-Quran. Masalahnya kita mau belajar atau tak belajar, itu saja. Coba dengar baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu cara untuk terhindar dari azab Allah yang pedih, yaitu azab neraka. Maukah kamu aku beritahu? Lalu Allah sendiri yang jawab pada ayat berikutnya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu mesti beriman pada Allah dan Rasul. Iman dulu. Tak cukup iman saja. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu mesti bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Yang kedua ini, bersungguh-sungguh dengan harta dan dirimu, yaitu amal saleh. Amal saleh dalam bentuk harta, wakaf, infak, sedekah, sumbangan. Itu maknanya kita bersungguh-sungguh Ustaz perhatikan pada pagi Jumaat, sungguh banyak dari kalangan jemaah yang kirimkan bantuan. Ini untuk tahfiz Pak Ustaz, ini untuk mahfazah, ini untuk Eliasin, ini untuk kitab yang Ustaz tulis, ini untuk dana dakwah. Itu semuanya bersungguh-sungguh dengan harta pada jalan Allah dan dengan diri. Diri ini antara lain salat, puasa, umrah, haji bagi yang mampu, zakat, termasuk bersungguh-sungguh dengan diri ini, menghadirkan diri dalam majlis ilmu, walaupun majlis ilmu online, secara maya. Diri ini. Ustaz ulang sekali lagi. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku beritahu cara agar kamu terhindar dari azab Allah yang pedih? Caranya ada dua. Kamu mesti mantapkan imanmu kepada Allah dan Rasul, dan kamu mesti bersungguh-sungguh beramal saleh melalui hartamu dan dirimu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang dua itu adalah lebih baik bagimu
sekiranya kamu orang-orang yang tahu. Mari kita jadi orang yang tahu. Jangan jadi tempe, jadi tahu. Terutama dengan berbekalkan iman kepada Allah dan Rasul. Dengan berbekalkan amal saleh melalui harta dan diri. Itu saja cara untuk melepaskan kita dari azab Allah yang pedih. Kita sudah buat atau belum? Alhamdulillah sudah. Inilah selama ini yang Ustaz coba ajarkan. Mantapkan iman, akidah, perbetulkan amal saleh. Itu sebabnya kita awali dengan hakikat dua kalimat syahadat. Syahadat pertama membentuk iman kita kepada Allah. Syahadat kedua membentuk iman kita kepada Rasul. Dan yang kedua mutaba'ah. Ikut Rasulullah. Jadikan baginda sebagai role model dalam beragama. Jangan reka-reka cara baru. Alhamdulillah, Ustaz bimbing jemaah ke arah ini, sama ada kita sadar atau tak sadar. Pertanyaannya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, sudah bimbing ke diri dan ahli keluarga agar terhindar daripada azab api neraka? Jangan lupa catat. Kita diwajibkan bukan saja jaga diri, tapi juga jaga ahli keluarga dari azab api neraka. Macam mana cara untuk terlepas dari azab api neraka? Pertama iman, yang kedua amal saleh. Itu sebabnya iman dan amal saleh disebut bergandengan hampir 1000 kali di dalam Al-Quran. Menunjukkan kedua-duanya sangat mustahak. Iman saja tak cukup kalau tidak ada amal saleh. Amal saleh saja tak cukup kalau iman tidak dimantapkan. Cuma ada satu tambahan lagi. Orang-orang yang beriman, jangan artikan panggilan Allah, orang-orang beriman itu hanya kepada lelaki. Ingat kaedah ilmu tafsir. Bila arahan itu kepada lelaki, termasuk automatically arahan itu kepada wanita. Apa contohnya Pak Ustaz? Aqimus salat, dirikan olehmu salat. Bentuk aqimu itu untuk laki-laki. Kalau bentuk perempuan aqimnas salat. Tapi Allah tak gunakan aqimna. Tapi aqimu. Betul tak? Dengan perintah tersebut, kewajiban salat bukan ke atas laki-laki tapi juga wanita. Yes. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Itu arahan, itu bentuknya bentuk laki-laki. Betul tak? Wanita yang punya harta cukup nisab juga mesti keluarkan zakat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah olehmu haji dan umrah semata-mata karena Allah. Arahan itu bentuknya laki-laki. Automatically wanita juga wajib haji dan umrah bagi yang mampu setelah mendapat keizinan dari suami. Nah, kaedah yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu laki-laki. Berdasarkan kaedah tersebut, termasuk wanita.
Maksudnya, orang-orang beriman, kalau itu maksudnya laki-laki, jaga dirimu, hei suami. Kamu juga pada masa yang sama, jaga ahli keluargamu. Tentu saja maksudnya isteri dan anak-anak. Ibu bapa. Tetapi bila ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, kepada wanita, maksudnya, hei wanita, jaga dirimu dan ahli keluargamu. Siapa ahli keluarga? Si isteri, suaminya, anak-anaknya, ibu bapaknya. Apalagi kalau Ustaz lihat yang ikut kelas online ni, dari 350 orang, yang tertera lah yang memberi komen, tak lebih dari 15 orang lelaki. Tidak lebih dari 15 orang laki-laki. 300 orang lebih itu wanita. Ustaz yakin pada umumnya adalah bertaraf isteri. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, sudah dapat pencerahan dari Pak Ustaz. Jangan untuk diri sendiri. Sampai-sampaikan kepada suami. Sebab suami itu adalah ahli bagi anda. Allahu Akbar. Begitu kalau kita belajar tafsir. Biarlah belajar tafsir ini kewajiban ke atas orang-orang tertentu yang ada ilmu tertentu. Tapi kita wajib tadabbur. Tadabbur maknanya hayati pemahaman itu dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadabbur. Tafsir lebih susah. Tadabbur semua orang wajib tadabbur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur dalam surat Muhammad ayat 24. Ayat 24. Afala yatadabbaruna am ala qulubin aqfaluha? Mengapa mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci mati? Tadabbur senang. Dengar saja, tengok kitab, dah boleh kita amalkan. Okey. Allahu Akbar. Apakah dia gauli istrinya dengan baik atau bersikap kasar? Demikian juga antara ibu bapa dengan anak-anaknya. Semuanya fitnah. Apakah ibu bapa telah tunaikan kewajibannya terhadap anak-anak atau mengabaikan anak-anak? Demikian juga sebaliknya, apakah anak-anak bersikap ihsan pada ibu bapa atau bersikap kasar dan suka menyakitkan hati mereka? Semuanya fitnah. Ini yang dimaksudkan surat Al-Furqan ayat 20 tadi. Manusia sesama mereka adalah fitnah. Nah, sekarang kita fokus kepada bahagian macam mana untuk merawat kedua-dua fitnah itu, Pak Ustaz. Lalu bagaimana cara mengobati kedua-dua fitnah tersebut menurut pandangan Islam? Bukan menurut pandangan akal ya. Pandangan Islam yang berpandukan Quran dan Sunnah. Islam telah memberi solusi, jalan keluar untuk mengatasi kedua-dua fitnah tersebut. Pertama sekali sabar. Sabar adalah cara yang paling berkesan untuk mengatasi fitnah syahwat. Ada hasrat ingin kaya raya dan ada peluang untuk rasuah. Ditahan. Sabar itu maknanya menahan. Itu sebabnya dari sudut bahasa, as-sabru was-saumu, sabar dan puasa, lughatan menurut etimologi, menurut bahasa, maknanya sama, imsak. Imsak maknanya menahan.
Semalam kita dah jelaskan makna imsak. Puasa yang sempurna bukan saja kita mesti menahan dari perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, seperti makan, minum, merokok, jima. Tapi kita juga mesti menahan dari perkara-perkara yang boleh menghabiskan pahala puasa. Memandang yang haram, berkata-kata yang haram, bohong, fitnah, mengumpat. Telinga mesti ditahan daripada mendengar yang haram. Kaki mesti ditahan daripada pergi ke tempat-tempat maksiat. Tangan hendaklah ditahan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti orang lain. Tahan. Sehingga kata Nabi, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Tapi puasa juga mesti menahan daripada berkata-kata lara yang tidak ada faedah dan mengeluarkan kata-kata lucah. Mesti ditahan. Kita dah bahas malam makna puasa. Puasa dengan sabar maknanya sama, menahan. Sedang berada di luar negara, duit banyak, family tidak tahu. Ada peluang untuk memuaskan nafsu seks, sehingga mencari wanita-wanita jahat untuk memuaskan nafsu seks, ditahan. Tak jadi berzina. Itu makna sabar. Malahan kehebatan puasa lagi hebat. Hatta terhadap sesuatu yang halal pun, karena Allah suruh tahan, kita tahan. Di siang Ramadan, peti ais ada buah-buahan yang lezat, minuman yang lezat. Malah ada isteri yang sudah halal, karena Allah larang. Kita tidak akan gauli isteri kita, walaupun tidak ada orang lain dalam rumah. Kita tidak akan buka peti ais, makan suka-suka hati, mentang-mentang orang tak tahu. No. Jangankan terhadap perkara yang haram, perkara-perkara yang halal pun di siang Ramadan, karena Allah suruh tahan, kita akan tahan. Yes. Begitu makna sabar. Saum. Contoh, jika sedang marah, maka dia segera tahan dengan sabar. Jika nafsu ingin segera cepat kaya, seperti mencuri atau rasuah, dia tahan. Maka dia segera sabar, tidak akan ambil duit orang lain. Yang kedua, yakin. Yakin adalah cara yang terbaik untuk merawat fitnah syubhat. Syubhat maknanya ragu-ragu, tidak pasti dalam banyak hal. Hatta dalam bab ibadat. Hanya yakin saja. Hanya yakin saja yang dapat melawan sesuatu keraguan. Dan keyakinan pula mestilah dengan banyak bertanya. Itu sebabnya Ustaz tidak alang seseorang yang ingin bertanya. Tapi bukan dalam Facebook, ya, bukan dalam komen. Sebab Ustaz tak baca. Ustaz fokus dalam menjelaskan. Ustaz tengok berkali-kali orang yang sama tanya dan tanya. Walaupun kita dah ingatkan berkali-kali. Jangan tanya dalam komen Facebook. Kita sebagai ahli grup, tanya dalam grup. Ustaz akan layan. Pertanyaan di sini, Ustaz tak layan. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu jika anda masih belum tahu.
Dan keyakinan pula mestilah dengan banyak bertanya dan belajar dengan mengetahui dalil-dalil dan hujah-hujahnya. Di sini salahnya setengah ustaz memarahi orang yang tanya dalil. Ustaz bimbang, ustaz-ustaz jenis itu. Dia hanya menginginkan anak muridnya dengar cakap dia saja, jangan dengar cakap orang lain. Bukan begitu caranya mengajar. Kalau ada dalil, sebutlah ada dalil. Besar kemungkinan Anda tak beri dalil, Anda sebenarnya tak tahu. Islam agama dalil, bukan agama ikut-ikutan, bukan agama taklid. Cuma yakin tak akan mungkin muncul kalau kita tidak banyak baca, tidak banyak dengar, tidak banyak belajar. Tak mungkin yakin akan datang sendirinya. Itu sebabnya dalam bidalan orang Arab, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu hendaklah didatangi. Maksudnya dicari. Ilmu bukan datang sendiri. No. Itulah sebabnya Allah menyebut ada dua syarat utama untuk menjadi pemimpin. Nah, ini dia ayat yang Ustaz janjikan dari awal tadi. Yaitu sabar dan yakin. Perhatikanlah firman Allah dalam surat As-Sajdah. Pagi tadi kita dengar ayat ini. Imam pada umumnya pagi Jumaat baca surat Sajdah. Ayat yang ke-24 Allah berfirman. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka, yakni Bani Israel, adalah pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Sabaru, sabar. Dan adalah mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakin. Itu sebabnya jadi pemimpin mesti ada ilmu, karena yakin. Macam mana cara mentadbir? Apalagi dia sebagai seorang Muslim. Dia mesti faham hukum hakam Allah dan hukum hakam Rasul. Nah, karena pemimpin. Ada saja lawan politiknya yang tidak senang padanya. Jangan salah gunakan kuasa. Ambil duit rakyat sesuka hati. Hukum rakyat sesuka hati. Itu dah namanya ikut hawa nafsu. Kita mesti sabar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Dan Ustaz yakin banyak manfaatnya. Karena semua yang kita cakap ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Ustaz harap semua para jemaah, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa memahami betul-betul tentang dua fitnah ini. Apa penyebabnya dan bagaimana cara untuk merawatnya. Sila share. YouTube ini sila share. Orang suka ke tak suka ke? Ustaz tak takut. Sebab semua yang kita cakap ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walau orang tuduh dan label kita dengan berbagai-bagai label, tak apa. Biar Allah yang menilai. Hari ini tidak ada pertanyaan, apalagi pada hari ini, hari Jumaat, Ustaz perlu segera untuk salat Jumaat. Kita akhiri dengan doa. Tapi sebelum doa, Ustaz ingin ingatkan, jangan lupa. Petang nanti jam 5.30
ada lagi kelas online membahas tentang buku Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Ini untuk memantapkan iman kita kepada Allah dan Rasul. Kuliah itu sangat mustahab dan itu syarat. Syarat pertama untuk terhindar dari azab yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada hari ini kami telah didedahkan makna dua fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kepada kami bukan saja disebut penyebab kedua-dua fitnah itu melanda manusia, tapi lengkap dengan cara merawatnya dan mengobatinya. Fitnah syahwat dengan banyak bersabar, dan merawat fitnah syubhat dengan banyak menambah ilmu sehingga sampai ke peringkat yakin. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa menimba ilmu, sebab makin banyak ilmu yang kami timba, semakin terasa betapa banyaknya ilmu-ilmu Quran dan Sunnah yang kami belum ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu kedua-dua taufik. Pertama, taufik dengan makna al-bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Dan kami juga mohon ya Allah, taufik yang kedua atau hidayah yang kedua dengan makna taufik, yaitu Engkau buka hati kami. Dorong kami untuk mengamalkan apa yang kami sudah tahu. Engkau dorong kami untuk menjauhi apa yang Engkau larang. Kedua doa taufik itu berilah, anugerahkanlah kepada kami, ibu bapa kami, pasangan kami, anak cucu kami, sehingga kami bukan hanya bersama-sama mereka ketika di dunia, tapi juga dengan izin Engkau, kami akan bersama-sama dengan ahli keluarga kami di dalam syurga di akhirat nanti. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan lindungilah kami daripada mendapat su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.